Oke, kita kembali bersama channelnya Jarwanto ya, Teknisi Elektronik. Untuk mengawali jumpa kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita jumpa kembali di dalam pembahasan teknik dasar ya, untuk kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu kemarin tentang membahas bagaimana nilai-nilai daripada gelang warna resistor. Nah, di sini kita akan membahas masalah bagaimana cara dan mengetahui untuk bisa menentukan tegangan ataupun voltase pada elko ataupun kondensator ya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa di tombol subscribe-nya ya, dan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video yang akan kami hadirkan untuk kalian semua ya, untuk teman-teman yang pecinta elektronik, apalagi yang masih pemula di sini ya. Jadi harus kita perhatikan bagaimana caranya kita bisa menentukan elko ataupun kondensator ya. Jadi supaya tidak terjadi suatu kesalahan dan bisa maksimal gitu ya. Nah, dan di sini kita apabila kalian ya ingin menentukan misalkan voltase ya, di sini kita yang bahas pertama adalah misalkan kita akan memilih memilih tegangan misalkan 16 volt seperti itu. Jadi berapa kapasitas elko yang harus kita pakai ya untuk tegangan 16 volt, itu harus memakai elko ukuran berapa dan berapa volt seperti itu. Nah, jadi misalkan contoh ya, untuk anggaplah kita untuk kipas mungkin untuk itu ya, untuk power system ya, yang kipas mungkin 12 volt gitu ya, atau mungkin yang 16 volt. Nah, kalau seandainya kita misalkan mau menentukan untuk kipas yang tegangannya 12 volt, maka yang paling standar elko yang kita gunakan itu adalah nilainya 470 mikro ya, ataupun farad di sini, dan tegangannya adalah 16 volt. Maka kita akan memakai dari sini, ini yang kita butuhkan adalah tegangan 12 volt, maka kita memakai elko minimal ya, minimal 470 farad dan 16 volt ya. Jadi ini minimalnya. Standarnya kalau pengen yang lebih kuat bagus, intinya kita memakai yang 1000 ya, 1000 mikro ataupun farad 16 volt. Jadi kita akan menggunakan di sini adalah tegangannya 12 volt. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita kepingin yang 16 volt, mungkin untuk tegangan tone control atau mungkin tegangan-tegangan yang pakai untuk gigabus dan yang lainnya seperti mungkin parametrik dan lain sebagainya. Kalau untuk misalkan parametrik di sini kita gunakan harusnya 2200 ya kalau misalkan untuk parametrik. Tapi ya kalau misalkan hanya untuk tegangan 12 volt kayak gigabus apa segala macam, itu minimal 1000 ya, 1000 mikro 25 volt. Nah, kalau yang di sini 470 itu hanya khusus untuk kipas angin ya, untuk kipas yang pendingin yang kecil itu yang ukuran 6 in ataupun 4 in seperti itu. Nah, jadi bisa juga kalau misalkan kita untuk parametrik kita menggunakan nilainya adalah 2200 ya. Jadi 2200 25 volt, yang perlu kita butuhkan adalah tegangannya adalah 16 volt. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa menentukannya, karena itu adalah yang bisa menentukan berapa maksimal tegangan yang harus kita perlu seperti itu. Nah, jadi intinya seperti itu. Terus kemudian misalkan kita memerlukan tegangan 35 volt seperti itu. Nah, jadi berapa mikro yang harus kita gunakan, kemudian berapa volt elko yang harus kita gunakan. Misalkan untuk power kecil-kecilan seperti mungkin OCL ya 150 watt ya, itu cukup kita memakai elko yang ukurannya 10.000 farad 50 volt ya. Itu kita akan memperoleh tegangan di sini yang mungkin kita akan membutuhkan 35 volt ya teman-teman ya, untuk jadi kita memakai elko yang ukurannya 10.000 farad 50 volt ya, seperti itu.
Jadi jangan misalkan gini tegangannya 35 terus kita memakai 25 volt seperti itu. Nah, jadi elko ini lama kelamaan makin lama itu akan panas. Nah, karena apa? Karena dia tidak mampu untuk menahan beban voltase dari sini. Yang kita ambil di sini adalah 35 volt. Kemudian kita mungkin memakai yang 25 misalkan atau mungkin yang 35 volt seperti itu. Itu nanti lama kelamaan dia akan menggelembung seperti itu. Bahkan mungkin kalau memang dia tidak kuat akan langsung meledak seperti itu. Jadi ketika kita mau memperoleh tegangan 35 volt, jadi kita harus memilih elko yang tegangannya adalah di sini 50 volt itu minimal ya, seperti itu. Mungkin yang 65 volt jauh lebih bagus lagi, apalagi 80 atau bahkan mungkin 100 volt seperti itu. Itu malah jauh lebih bagus lagi. Karena volt daripada kondensator ataupun elko dengan voltase di sini itu harus bisa lebih besar elko ya voltasenya dibanding dengan voltase yang dari contohnya trafo seperti itu. Jadi input dari trafo mungkin 35 volt DC gitu ya. Jadi kita memakainya di sini harus misalkan 5 ini contohnya adalah 55 volt DC. Nah, jadi kita di sini memakai minimal 80 volt seperti itu. Kalau kita memakai 50 volt ya bisa juga, cuman nanti lama kelamaan dia akan panas kemudian akan menggelembung seperti itu. Jadi diharuskan melebihi daripada ini voltase di sini. Contoh misalkan kita memilih tegangan 75 volt DC gitu kan. Nah, jadi berapa mikro dan volt ya yang harus kita butuhkan untuk bisa menyuplai ya, bisa untuk mendorong tegangan 75 volt. Nah, di sini bisa kita memakai 10.000 picofarad dan kemudian kita memakai yang 100 volt seperti itu. Jadi teman-teman kita akan memperoleh tegangan yang maksimal seperti itu. Jadi yang utama untuk kita memahami tentang PSU ataupun power supply itu harus tahu perbandingannya antara kondensator dan voltase yang kita butuhkan seperti itu. Nah, kemudian juga misalkan memilih diode ya, mungkin diode yang kapasitasnya lebih bagus itu diode yang apa sih seperti itu. Jadi untuk disarankan kalau misalkan untuk PSU power ya di sini kita disarankan untuk memakai yang sudah jadi kiprok ya. Kiprok juga boleh, yang bricks juga boleh yang sudah dirangkai seperti itu. Kalau memakai dioda biasa, contohnya misalkan dioda silikon yang biasa itu boleh bisa, tapi untuk lebih bagusnya lagi adalah dirangkai ya, seperti itu. Jadi di sini adalah pengenalan tentang bagaimana menentukan voltase sama elko-nya ini nanti berapa volt seperti itu. Jadi yang harus kita pahami di situ. Jadi intinya di sini hanyalah sebagai contoh saja kalau kita menginginkan tegangan 16, jadi kita memakai elko-nya yang 25 volt. Kemudian kalau seandainya kita untuk memilih tegangan 24 volt DC, kita di sini kondensator elko-nya adalah 35 volt itu minimal seperti itu. Lebih bagus lagi adalah 50 volt seperti itu. Misalkan di sini 12 volt. 12 volt untuk kondensatornya itu adalah 16 volt itu minimal seperti itu. Standarnya 25 volt jauh lebih bagus. Nah, kemudian untuk kita memperoleh tegangan 35 volt, nah maka dari elko dan kondensator itu minimal 50 volt ya. Di sini 50 volt. Kalau lebih kuat lagi 65 volt, 80 volt itu jauh lebih bagus lagi seperti itu. Nah, dan mikronya pun di sini mikro ya, ukuran mikro itu harus disesuaikan dengan beban yang harus kita misalkan kita pakai ya, yang kita inginkan seperti itu. Kalau misalkan bebannya cuman sedikit gitu ya, kalau kita terlalu banyak di sini mikronya besar gitu ya, dose voltnya besar, itu juga akan mempengaruhi beban yang akan kita pakai di sini. Nah, seperti itu. Akan dampak, jadi harus bisa disesuaikan. Misalkan di sini tegangan 35 volt untuk misalkan dipakai untuk power apa seperti itu. Nah, jadi harus disesuaikan seperti itu. Kemudian kalau kita memperoleh mau kepingin ya tegangannya 55 volt di sini, jadi kita menggunakan elko ataupun kondensator itu 80 volt ya, 80 volt di sini. Jadi itu minimal 80 volt ya untuk tegangan 55 volt yang kita butuhkan. Begitu pula misalkan kita kepengen menggunakan tegangan 75 volt di sini ya. Jadi elko ataupun kondensator di sini yang kita perlukan
itu standarnya adalah 100 volt. Itu sudah 100 volt sampai 120 itu bagusnya seperti itu. Dan di dalam memilih kondensator itu kalian harus bisa menentukan, karena sekarang ini banyak juga yang biasa seperti itu, dan harus hati-hati juga di dalam membeli kondensator Elco, dan harus bisa tahu jenis-jenisnya supaya tidak terjadi kesalahan. Walaupun mungkin voltase sama, mikronya juga sama, kalau misalkan kita itu barangnya bukan yang ori, itu bisa juga langsung meledak seperti itu. Jadi penentuan daripada bahan-bahan atau part itu harus memang harus kita teliti seperti itu. Nah, jadi di sini yang kita bahas ya untuk pertemuan kali ini adalah bagaimana menentukan voltasenya di sini, dan juga kondensator ini yang kita perlukan itu berapa volt dan mikro ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan pembahasan ini bisa kalian mengerti untuk yang pemula ya, jadi supaya tidak kebingungan. Misalkan kita perlunya berapa volt ya, terus elko yang harus kita perlukan yang ukuran berapa dan berapa volt, seperti itu. Nah, jadi perbandingannya sudah saya jelaskan tadi di depan ya, di awal. Oke, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, dan selalu akan kami hadirkan dari teknik dasar, pengenalan tentang elektronika, kemudian juga pembahasan yang lainnya. Nanti juga akan ada video yang munculnya lagi, dan juga nanti akan ada tutorial juga, mungkin ada perbaikan kulkas, mesin cuci dan sebagainya, mungkin televisi dan peralatan yang lainnya. Jadi akan tunggu video selanjutnya ya, makanya jangan lupa panteng terus di channel kami di Jarwanto Cahaya Elektronik, dan jangan lupa di tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya supaya selalu bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.